Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, khususnya generasi Z yang kami hormati, pernahkah kalian merasa hidup di antara dua dunia yang berbeda? Di kehidupan nyata, kita sadar diri biasa saja, masih bergumul dengan rasa malas, sholat malam, kadang lupa membaca Al-Quran, dan terus berusaha melawan godaan. Namun di dunia maya, kita seolah dituntut tampil sebagai muslim yang sempurna, jilbab syar'i yang menarik, potongan kajian bijak di status, atau foto masjid estetis di unggahan. Generasi Z adalah generasi paling terhubung dalam sejarah. Dalam satu guliran TikTok, kita menemukan beragam wajah Islam. Ada yang bilang ini haram, itu boleh. Ada influencer hijrah dengan gaya gemerlap, serta pendakwah dadakan tanpa rujukan jelas. Kita dibanjiri konten keagamaan, tetapi pernahkah kita bertanya mana yang benar? Mari bicara jujur tentang krisis identitas dan otentisitas keislaman di era digital. Saudaraku, pendahulu kita belajar dengan berjalan kaki menemui guru, duduk bertahun-tahun, dan mendapatkan sanad keilmuan yang jelas. Sekarang tidak sedikit yang belajar Islam hanya dari video 60 detik tanpa tahu latar belakang pembuatnya. Akibatnya kita bingung antara Islam otoritatif bersumber Al-Quran, Sunnah, dan ulama kompeten dengan Islam populer yang viral, dangkal, bahkan menyesatkan. Lebih jauh, kita rentan terhadap jebakan pencitraan. Kita sibuk membuat konten agar terlihat soleh, tetapi lupa membangun kesalehan itu sendiri. Ada rasa khawatir jika tidak mengunggah kajian, orang akan menganggap kita malas. Ada kecemasan jika foto tanpa jilbab sempurna, citra hijrah runtuh. Psikolog menyebutnya digital performative piety, kesalehan yang ditampilkan bukan dihayati. Inilah godaan besar zaman sekarang. Lalu apa bekal kita? Pertama, literasi digital keagamaan. Jadilah kritis, jangan percaya sebelum meneliti. Siapa yang berbicara, apakah ia memiliki sanad yang jelas? Apa dalilnya? Apa konten mendekatkan kepada Allah atau sekedar sensasi? Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, jika orang fasik datang membawa berita, telitilah kebenarannya. Ayat ini sangat relevan di era informasi serba cepat. Kedua, internalisasi nilai di atas simbol. Islam bukan hanya tentang jenggot, cadar, atau gamis, melainkan nilai luhur, kejujuran, keadilan, empati, dan keteguhan. Simbol itu penting, tapi jangan sibuk membungkus kado dengan isi kosong. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Allah menilai kesungguhan hati, bukan keindahan unggahan. Ketiga, bangunlah personal branding yang autentik. Aktif di media sosial boleh, bahkan menjadi ladang dakwah, namun tetaplah menjadi diri sendiri. Jika menyukai musik, jadilah muslim yang jujur tentang perjuangan yang memilih lagu halal. Jika seorang gamer, tetaplah sholat di sela permainan. Kuncinya konsisten antara dunia maya dan dunia nyata. Jangan di maya berbicara ikhlas, tetapi di nyata menyakiti hati teman. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 2-3,
Mengapa mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan amat besar kebencian di sisi Allah. Sahabatku, generasi Z adalah calon pemimpin masa depan. Dunia digital yang kompleks adalah medan juang kita. Jadilah muslim yang melek informasi, tidak mudah terbawa arus. Jadilah muslim yang mendalam, menghayati nilai, bukan sekedar simbol. Dan jadilah muslim yang autentik, sama nyata, sama antara kenyataan dan maya. Karena hanya Allah yang berhak melihat seluruh isi diri kita. Mari berdoa, ya Allah, jadikan kami generasi yang Engkau banggakan, tidak silau gemerlap dunianya maya, tidak kehilangan arah di tengah banjir informasi, dan rindu menjadi hamba-Mu yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.